Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa dzurriyyati ashabihi wa asani dal hadis wa mu'allif al hadis wa syaikhina wa li walidina jami'al muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis nomor 722 dari kitab Mukhtarul Ahadits. As-salatu utawi salat, maksudnya sholawat, baca sholawat. As-sholatu dari bersolawat alaiya ing atase ingsun iku nurun cahaya ala sirat ing atase jembatan. Ing atase jembatan. Sirat itu siratul mustaqim, jembatan di atas neraka jahanam. Paman mengkodai sapa-sapa iku bersolawat sapa man alaiya ing atase ingsun yaumal jumat ing dina Jumat. Samani marratan kelawan 80 apane marratan ambalan 80 kali. Ufirat mongko disepuro lau ketuwe man apa dzunubu samani na'aman pira-pira dosa 80 apane aman tahun, dosa 80 tahun diampuni. Rawahu Daraqutni an Abi Hurairah. Jadi bersolawat akan membuat terang benderang ketika melewati Siratal Mustaqim, jembatan yang kecil. Banyak orang terpelanting, terjerumus masuk neraka jahanam, kecuali orang-orang yang selamat, yang dikehendaki oleh Allah selamat sampai ke surga. Itu Siratal Mustaqim. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah pada hari Jumat sebanyak 80 kali. Di sini tidak menyebutkan sholawat apa, pokoknya bersolawat apapun redaksinya. Maka dosanya, kalau mau baca sholawat dari Jumat 80 kali, dosanya diampuni. Selama 80 tahun diampuni. Kok bisa ya? Bisa wong. Kalau ini memang hadis dan itu dari Rasulullah, ya tidak ada hal yang mustahil ya. Berapapun besarnya dosa, kalau mengendaki ya dikabulkan. Sama dengan di dunia, penjara kelas kakap pun kalau diberi gerasi oleh presiden bebas ini hanya dapat gerasi keringanan dari presiden apapun kesalahannya. Apalagi Gusti Allah kan, mau presiden aja bisa menghapus hukuman, apalagi Gusti Allah. Asyamu tai poso wal Qur'anu lan Al-Qur'an iku yasfa'ani membela lil abdi maring hamba yaumul qiyamati indal dina kiamat. Jadi puasa, pahala baca Quran bisa memberi syafaatnya, membela, menguntungkan hamba, menyelamatkan hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu ngucap apa siamu poso, ai rabbi wahai Tuhan ingsun, ini sak temen ingsun iku manaqtuhu nyeka ingsun ing abdin atau ama ing panganan wasyahawati lan biro-biro kesenangan binar dalam atu ama. Aku telah menghalangi dia makan, minum dan yang menggiurkan di siang hari. Wasyafi'ni mugi paring syafaat panjenengan ingsun fi dalam abdi. Beri aku
memberi pembelaan kepada hamba yang berpuasa. Yakun ngucap sapa Al-Qur'an, Rabbi wahai pangeran ingsun. Mana tuanya ka ingsun ing abdi anna main turu billahi dalam waktu bengi, fasyafi'ni mugi paring syafaat panjenengan ing ingsun fi dalam abdi. Fayusyafi'ani mongko memberi syafaat membela sapa siam lan Quran. Rawahul Baihaqi wa an. Jadi salah satu yang memberi syafaat membela kita adalah puasa dan Al-Quran. Karena itu berbahagialah ahli puasa ya, baik puasa fardu maupun puasa sunnah ya, itu bisa memberi syafaat. Begitu pula baca Al-Qurannya akan memberi syafaat membela. Kalau perilakunya benar seperti Al-Quran akan dibela oleh Al-Quran. Kalau bertentangan perilakunya dengan Al-Quran justru bumerang, menjadi saksi bahwa orang ini memang melunat, gak cocok dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. As-shadaqah itu dari shadaqah ala wajya ing atase arai shadaqah ya. Maksudnya shadaqah yang benar, tepat sasaran pada kebaikan ya. Sedekah yang tepat sasaran ya. Wastina'ul ma'rufi lan nglakoni kebagusan, berbuat baik. Wa birrul walidain lan ngabukti wong tua loro, berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatur rahimi lan menyambung tali persaudaraan, menyambung saudara. Ikut tukhawilu merubah apa sedekah dan lain-lain tadi. Asyaqa ing cilaka sa'adatan ing bahagia. Jadi celaka bisa menjadi bahagia karena pahala sedekah atau pahala berbuat baik atau pahala birrul walidain atau pahala silaturahim ya. Misalkan diancam oleh saudaranya, silaturahim konfirmasi, oh ternyata awakmu wong yang melas cilik wis gak sida ini kate tak penjara ana sana wis gak kabel duwe awake wis ringki loro-loron akhirnya bebas karena apa? Silaturahim wis ketok wong wis ketok jemblegerke wong. Itu contoh. Wa tazidulan nambahi apa sedekah lan liyane fil ummi dan umur. Sedekah berbuat baik, birrul walidain, silaturahim. Itu bisa menambahi umur, maksudnya umurnya barokah. Wa taqilan iso ngrekso ya, menghindarkan masori asu impira-pira gontumi bani elek rawabuna ini. Jadi sedekah dan lain-lain bisa membuat umur kita semakin panjang, maksudnya semakin barokah dan menghindarkannya dari hal-hal yang tidak baik, kecelakaan dan lain-lain bisa selamat karena sedekah. Ya. Hadis 725 as-sabru utawi sabar sing temenan ya, sabar yang hakiki iku indas sadmatil ula nalikane tabrakan al ula kang pertama. Maksudnya sabar yang sebenarnya adalah ketika tertimpa di awal musibah ya. Rawahul Bukhari Muslimun ya. Bukan seminggu baru sabar ya. Yuk ketika tertimpa musibah langsung sabar, itu sabar yang sesungguhnya. Hadis ini sebenarnya agak panjang ya. Jadi ceritanya ketika itu Rasulullah bertanya ya, kepada seorang wanita yang keluarganya pokoknya ada yang mati terus dia di kuburan nangis-nangis. Nah Rasulullah menasihati dari belakangnya, sabar sampean nggak ngelakoni. Akhirnya sahabat memberitahu, yang nasihati kamu itu Rasulullah.
Terus baru beliau bilang, ya kalau gitu saya sabar sekarang. Maka Rasulullah bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ya ketika tertimpa musibah, bukan setelah diingatkan orang baru sabar. Asyamu tawi puasa iku junnatun perisai. Rawal Bukhari Muslimun al-birata. Puasa adalah perisai dari berbuat jelek. Karena dengan puasa insya Allah syahwatnya, nafsunya terkekang sehingga selamat. Ya. Itu dengan puasa. Ya. Salah satunya itu mengekang nafsu. Kalau dalam hadis itu kan ada tentang pernikahan, ya masyar sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa yang mampu ya, punya biaya nikah silakan menikah. Fa inna aghaduril basar, karena dengan nikah lebih memejamkan mata, tidak mata keranjang ya. Wa asanil farji, dan lebih memelihara kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawmi. Siapa yang enggak mampu, enggak punya biaya nikah, fa alaihi bisawmi, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu jaun, karena puasa itu bisa mengekang syahwatnya, nafsu birahinya. Jadi misal dengan puasa kan bisa selamat. Islam masih gue gak kuat, ada macam-macam. Itulah puasa. Jadi banyak orang selamat karena berpuasa. Misalkan ketika ada acara selamatannya, tumpengannya, yang lain makan, dia berpuasa nggak makan. Yang lain keracunan, dia selamat karena apa? Puasa. Ya. Apalagi doa orang puasa itu mustajab, khususnya ketika akan berbuka puasa. Itu juga perisai bagi kita. Ya. Allah melindungi dari segala mara bahaya dengan cara berpuasa. Jadi junnatun, sebagai perisai, kayak orang perang itu perisai untuk menangkis serangan lawan. Begitu pula dengan puasa. Harfus dot, harful dot, huruf dot. Bismillahirrahmanirrahim. Do yaminaka, do nyala posir, letakkanlah yaminaka ing tangan tengen sira alal makani ngatasi panggonan alladzi tastaqi kang ngrasa lara sira. Di mana anggota Anda yang sakit, letakkan tangan kananmu. Famsah mongko ngusap sira biya kelawan tangan kanan sab'a marratin kelawan pitung ambalan. Makulan ngucap sira ya, sambil mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang sakit ya. Ucapkan doa berikut. A'udzu, berlindung insun biizzatillah, ke kemuliaan Allah, wa qudratilan kekuasaan Allah, min syarri ma, saking eleke barang, ajitu kang merasakan insun, fi kulli maskatin, dalam setiap usapan. Jadi setiap usapan berdoa untuk biizzatillah wa qudratih min syarri ma ajitu. Insyaallah yang terasa sakit akan sembuh. Wa tabraniyu an Utsmana ibni Abil As as-Saqafi. Jadi ini doa untuk nyuwuk supaya sembuh. Ya ikhtiar, di samping doa juga ikhtiar. Nek kolesterol ya jadi tambah habatun sauda. Yo ndonga yo ikhtiar lahir berobat herbal. Kalau nggak kabel duit ndonga doa. Kalau Allah mengendaki sembuh ya sembuh. Plus istighfar. Kadang orang itu kakek dosa atau sakit, maka harus istighfar supaya lebih mustajab. Diawali dengan sholawat. Jadi sholawat, istighfar, terus berdoa dengan doa ini. Insya Allah Allah memberi kesembuhan kalau yakin. Sekali lagi, berdoa itu kalau yakin ya. Ya, doa itu kadang ada bahasa Arab, ada bahasa Jawa, kadang campuran ya. Ada orang wiridan itu campuran. Jadi maksudnya
nafas keluar itu juga menyebut Allah, nafas masuk juga menyebut Allah. Tapi ada yang memang mungkin dari gurunya seperti itu, metu Allah, melebu Allah, metu Allah, melebu Allah, ya mandi. Kalau di tarekat kan diajarkan seperti itu, maksudnya bernafas, keluar nafas ya Allah, nyedot nafas juga Allah. Tapi ada yang kira-kira dari gurunya memang seperti itu, melebu Allah, metu Allah, melebu Allah. Nah itu namanya yakin. Ya, namanya yakin ya, apapun bisa terjadi kalau yakin kepada Allah. Yang penting yakin, nyata. Doa nyala posiro kabeh sauta ing pecut cambuk itu ya rohu sekiranya ningali ing saut sabal khatimu pelayan wal bazar ani bebas. Letakkan cambukmu ketika dilihat oleh pelayan, khawatir kabur pelayan keweden soal jerakan yang gawa pecut. Artinya jangan suka menakut-nakuti orang yang rendah, bawaan Anda jadi betul-betul ini jerakan gawa pecut tok wis nyepiping itu karyawan ya. Apalagi dipecutnya gawa tok sama dengan orang Madura, pokoknya ada polisi yang gawa kelontongan pistol apa maneh pistol sungguhan belum dia apa-apakan sih digawa tok sedih. Nah itulah namanya orang takut. Karena itu jangan menakut-nakuti orang dengan apapun, salah satunya cambuk itu. Karena orang ditakut-takuti bisa stres, bisa gila. Jadi penyebab gila itu karena sering ketakutan, sering terkejut, dan bertepuk sebelah tangan, punya keinginan tidak kesampaian. Itu bisa stres. 729 al-dhahiku tawi ketawa ngakak, ketawa fil masjidin dalam masjid iku zulmatun gelap fil qabri dalam kuburan. Jadi ketawa di masjid menyebabkan nanti di kuburan merasa gelap. Artinya jangan gurau di masjid, jangan gurau, karena masjid itu untuk bertasbih, berzikir, sholat, bukan untuk gurau. Bahkan jual beli aja, kalau menurut ajaran Rasulullah, kalau ada orang jual beli di masjid, maka doakan gak dapat badi, gak dapat untung. Maka jual beli jangan di masjid, di luar masjid, di depan masjid gak apa-apa, karena masjid bukan untuk jualan. Al-dhahiku tawi guyu iku dhahikani guyu kaping pindho. Dhahikun iku dhahikani ana guyu loro. Ada dua macam ketawa. Dhahikun iku ketawa yuhibbu kan seneng ing dhahik. Dhahikun utawi ketawa iku yuhibbu seneng ing dhahik sapa Allah Gusti Allah. Ada ketawa yang membuat Allah senang. Wallahikun utawi ketawa iku yamkutuhu pendo murka hu ing dhahik sapa Allah Gusti Allah. Jadi ada ketawa yang disenangi Allah, ada yang ketawa yang dibenci Allah. Amal dhahiku mongko ana pun tawi ketawa allazi yuhibbu kan seneng ketawa sapa Allah Gusti Allah iku farrajulu mongko wong lanang yahusyu fi wajhi akhihi yahusyu kang tersenyum fi wajhi akhin dalam wajahe sedulure rajul apa kata sebutuhatin anyar mongsoni bihi kelawan akhihi.
Jadi ketawa yang membuat Allah senang adalah orang ketemu saudaranya guyu. Pemane guyu Pak? Banter ya. Wa syauqan lan kono rindu ila ru'yati maring ningali akhi. Jadi baru ketemu teman ya. Sudah lama enggak ketemu teman guyu, dan karena rindu melihat saudaranya itu ya, temannya, termasuk ketawa yang disenangi Allah. Habis hari itu gablok-gablokan ketemu alumni dengan alumni. Amal dokikan pun tayang guyu alladhi yang kutukang bendo murka sapa Allah ta'ala ing atase dohik iku farajul mongko wong lanang ya takallamu kang guneman sapa rajul bil kalimati kelawan kalimat al khifai kang samar awil batil utawa kang keliru. Tujuannya bicara yang tidak benar, lihat haka supaya ketawa sapa rajul au yudkhika utawa ndadekno guyu sapa rajul kepada orang lain, yawi melorot yawi melorot sapa rajul biya kelawan ketawa bijana mendam neraka jahanam sab'ina kharifan awan ing dalem 70 apane kharifan tahun, maksudnya perjalanan 70 tahun. Rawahul Hasan al Basri musan kali hati musan. Jadi ada ketawa yang membuat Allah senang, yaitu baru ketemu teman, ada satu adinnya, baru ketemu teman rindu saudara, ketawa itu ketawa yang membuat Allah senang. Dua ketawa yang dimurkai Allah, yaitu ketawa banyol ya, supaya orang lain tertawa atau dirinya ketawa atau membuat orang lain tertawa ya, tentang hal-hal yang tidak benar, banyolan yang tidak benar ya, yang membuat orang lain tertawa ya. Dia akan terjerumus, akan masuk neraka jahanam 70 tahun. Maka jangan banyol yang keliru, yang batil. Itu menyebabkan Allah murka. Ini banyol sih benar gak masalah. Ini banyol menjelekkan orang, mengejek orang, ini yang banyol yang batil, yang gak benar. Memang ada orang yang banyol untuk mengejek orang. Nah ini yang dimurkai oleh Allah ya. Adhiyafatu tawi suguhan iku salah satu ayamin telu berarti menjamu tamu itu ya cuma 3 hari, lebih dari itu golek onang warung dewi. Kalau mazhab Imam Ahmad memang wajib, hukumnya menjamu itu memang wajib. Kalau mazhab Syafi'i ya sunnah saja, wong namanya tamu disuguhi kayak mangan kayak ngombe itu sunnah. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad wajib, maka boleh pesen request. Boleh, yuk boleh itu kalau mazhab Imam Ahmad. Kalau kita sunnah ya wis terima apa adanya dari tuan rumah. Wajah izatuhu utawi ya, jaizah itu ya suguhan sing apa ya, sing setengah harus lah. Jaiz itu kan dari kata boleh, oleh request lah. Wajah itu suguhan tamu sing wajib iku yaumun walatun setina walatun ansumi, sehari ya. Sehari itu yang kayaknya sunnah muakkad lah. Imam Ahmad mungkin wajib, kalau mazhab Syafi'i mungkin sunnah muakkad sedina iku kalau ada ya.
Lah bonusnya 3 hari. Keimangan ngombe itu 3 hari. Tapi dari 3 hari sudah enggak wajib. Aman dai sapa kana ana sapa man iku beriman sapa man billahi kan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina al akhir kang akhir bal yukur maka becik mulyakan sapa man dhaifa ing tamu nikman. Aman dai sapa wong iku kana ana sapa man iku mukmin beriman sapa man billahi kan Allah wal yaumil dina al akhir kang akhir bal yakul maka becik ngomong sapa man khairan ing omongan kang bagus au kudu au yaskut atau becik meneng sopo madawal Bukhari Muslim. Jadi hormati tamu, kalau bisa tidak sekedar menghormati tapi menjamu menjamu, beri makan minum tamu, khususnya dalam kurun waktu sehari semalam. Kalau Anda punya kelebihan lebih baik ya sampai 3 hari 3 malam ya. Wong nginep nang rumah sakit ya atone 3 dino kok BPJS. BPJS 3 dino jadi usir nanti. Iki wis gak kewajiban menggo tuan rumah ngono. Jadi saya BPJS itu adalah tuan rumah ya. Itu kira-kira ya ngelok hati iki 3 dino wis. Tapi sudah kayaknya rumusnya rumah sakit. Jadi orang kalau masuk rumah sakit itu walaupun bayar, walaupun sakitnya sedikit, kayaknya rumusnya harus nginep 3 hari. Supaya apa? Ya sumbut nari rumah sakit ini sedina tolak bayar di. Ya, supaya rada wungkul ya 3 dino. Itu sudah rumusnya. Ya, masih lara cantengan nek umpama harus abnama ya 3 hari. Kecuali pulang paksa. Ya. Tapi kalau diam saja ya sudah dibiarin 3 hari nanti. Ada saja alasannya, mungkin dokternya nggak datang atau apa, nunggu dokternya nanti memberi izin, padahal dokternya nggak hadir, nggak ada piketnya. Memang sengaja dibuat 3 hari. Al-dhaifu tawi tamu iku yakti teko apa tamu birizki lan rezekine tamu. Bayar takhilulan mulih sapa tamu bidunubil qaumi kelawan pira-pira dosane kaum. Makhisu memurnikan dan membersihkan sapa tamu andum saking kaum dunuban pira-pira dosane kaum rawani hadis sapa Abu Syaikhi an Abi Darda. Jadi tamu itu datang membawa rezekinya tamu atau pulang membawa rezekinya tuan rumah. Dan kalau pulang membawa dosanya atau membersihkan dosanya itu. Jadi Anda banyak tamunya beri dosanya tambah hilang. Neka rasan. Ini tamu yang ngejak rasan sampai ikut rasan tambah dosa, gak ngilangi dosa tambah dosa. Memang kadang-kadang ujian itu dari tamu ya. Kita sudah nggak dengar ya, malah tamu datang pada bawa berita yang rasan-rasan. Nah, makanya kita harus memfilter, mensaring, jangan sampai kita hanyut dalam omongan tamu. Kadang memang provokator ya. Maka hati-hati dengan tamu. Kadang membawa rezeki, kadang membawa dosa, kadang membersihkan dosa. Ya. Maka kita harus waspada. Ya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.